Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang turunan. Yang mana kita pada sesi ini kita akan membahas fungsi naik, fungsi turun, serta nilai dan titik stasioner yang akan kita buatkan nanti contoh soal dan pembahasannya teman-teman ya. Baik teman-teman, sebagaimana kita ketahui fungsi naik dan fungsi turun yang akan kita bahas kali ini kita akan menggunakan turunan fungsi ya teman-teman ya. Sini ada sebuah grafik fungsi fx yang kontinu pada interval x lebih besar sama dengan 1 dan x lebih kecil sama dengan b, lebih besar sama dengan a, lebih kecil sama dengan b ya teman-teman ya intervalnya. Nah, dikatakan dia fungsi naik ya, fungsi naik pada grafik ini interval X lebih besar A lebih kecil X1 dan X lebih besar X2 lebih kecil B, yaitu yang ini dia nih. Jadi saat kapan dia naik terlihat di gambar ini adalah dari sini ke sini, ini namanya fungsi naik. Oke, dan dari sini ke sini ini naik juga. Nah, dikatakan dia turun ya, fungsi turun kalau dia X-nya itu berada pada interval lebih besar X1 ya, dan lebih kecil X2. Nah, ini dia. Ini fungsi turun, terus ini turun. Nah, ini juga nanti turun juga nih. Nanti setelah puncak, turun lagi. Karena dia grafik fungsi fx di sini merupakan grafik fungsi yang kontinu. Nah, teman-teman, fungsi naik pada interval I yang kita sebutkan tadi, X1 dan X2, jika X1-nya lebih kecil X2-nya berlaku Fx1 lebih kecil Fx2. Jadi jika X1-nya ini lebih kecil X2 berlaku Fx1 lebih kecil Fx2. Nah, kemudian fungsi turun pada interval I yang ini, nah, jika untuk setiap bilangan X1 dan X2 pada X1 lebih kecil X2 maka Fx1 lebih besar Fx2 pada fungsi turun ya. Berbeda dengan fungsi naik tadi ya, fungsi naik untuk daerah ini jika dia lebih kecil, jika X1 lebih kecil X2, Fx1 lebih kecil Fx2 ya teman-teman ya. Nah, itu tentang fungsi naik, fungsi turun. Oh ya, di sini kalau ini dikatakan fungsi naik, nah ini namanya titik stasioner atau titik balik. Nah, kalau dia bertemu antara satu fungsi naik dan kemudian satu fungsi turun, itu namanya titik maksimum, titik balik maksimum atau titik puncak. Jadi, tapi kalau dia ketemu satu titik, satu fungsi turun dan ini titik stasioner juga namanya di sini, ya pada saat x sama dengan 2, nah dan satu titik, satu fungsi turun dan kemudian dia naik lagi satu fungsi naik. Jadi kalau dia diawali dengan fungsi turun dan fungsi naik, kemudian naik lagi, itu namanya titik balik minimum ya teman-teman. Nah, seperti digambarkan di sini. Ini misalkan fx kontinu pada interval pada i dan dapat didiferensialkan, diturunkan ya. Jadi jika fungsi fx tadi diturunkan pada interval tertentu, maka berlaku apabila f aksennya itu turunan pertamanya itu lebih besar 0, maka fungsi itu disebut fungsi naik ya. Tetapi jika f aksennya itu lebih kecil 0 atau negatif, maka fungsi itu dinamakan fungsi turun. Itu kalau dari sisi hubungannya dengan turunan. Nah, di sini tadi tetap namanya titik stasioner ya, titik balik maksimum atau titik balik minimum kalau dia di bawah ya, ke bawah. Nah, contoh satu di sini. Tentukan interval nilai X yang menentukan agar grafik fungsi fx naik dan fx turun. Fungsinya naik dan fungsinya turun pada fungsi 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 12. Ya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah karena kita menggunakan turunan atau f aksen 1, maka kita harus cari dulu turunannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. 2x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 kurang 12x ditambah 7, turunannya adalah 6x kuadrat dikurang 6x dikurang 12. Nah, ini saya rasa nggak perlu kita jabarkan lagi karena di video-video sebelumnya sudah banyak contoh untuk menyelesaikan turunan ini ya teman-teman ya. Di sini tidak kita bahas lagi.
silakan dicek video sebelumnya ya, bagaimana menyelesaikan sebuah turunan pertama dari sebuah fungsi. Nah, langkah selanjutnya, nah kita uji tadi pernyataan yang ini. Fungsi naik jika f aksen satunya itu lebih besar 0 atau turunan pertama dari fungsi ini lebih besar 0. Bagaimana mengujinya? Kita ambil pernyataan tadi 6x kuadrat kurang 6x kurang 12, jadikan dia sebuah pernyataan, yaitu lebih besar 0 ya, dan lebih besar. Kemudian nah, perkecil ya, ini hanya disederhanakan teman-teman ya, sama-sama dibagi 6 ya, x kuadrat kurang x dikurang 2 lebih besar 0. Nah, kemudian ambil persamaannya saja ya, persamaannya saja supaya apa? Untuk mempermudah pemaktorannya teman-teman ya. Nah, nanti kita setelah kita buat ini persamaannya, cari pemaktorannya untuk menyelesaikan memaktorkan sebuah fungsi kuadrat juga sudah ada di video-video sebelumnya. Silakan dicek ya teman-teman bagi yang sudah lupa ya teman-teman ya. Nah, di sini kita x kuadrat kurang x dikurang 2 kita faktorkan menjadi x tambah 1 x kurang 2 sama dengan 0. Nah, nanti dari sini ketemulah titik kritisnya, yaitu x min 1 dan x2 ya. X tambah 1 sama dengan 0, x1-nya min 1, x kurang 2 sama dengan 0, titik kritis keduanya adalah x sama dengan 2. Nah, uji di garis bilangan teman-teman ya, titik min 1 dan 2. Nah, supaya apa? Ketemu dengan pernyataan ini. Karena kan yang diminta adalah yang bernilai lebih besar 0 atau yang bernilai positif. Titik-titik apa saja? Yaitu di daerah sini ya, yang lebih kecil min 1 atau di antara min 1 dan 2 atau di atas atau di lebih besar 2 ya teman-teman. Yaitu kita ambil satu titik aja teman-teman. Jadi di sini boleh min 2, min 3, min 4 atau kita ambil di sini perwakilan min 4. Di sini satu titik aja boleh 1, boleh 0 ya teman-teman ya. Jadi mana yang lebih cepat? Nah, di sini sama, di atas 2 adalah 3, 4 dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah, setelah kita uji, di sini udah saya uji, ternyata di sini kalau kita uji pertama nih, x-nya 0 ya. Masukkan x 0, 0 kuadrat kurang 0, kurang 2, ternyata dia hasilnya negatif. Apa? X kuadrat min 2. Apakah min 2 itu lebih besar 0? Oh, ternyata tidak, karena dia negatif nih. Negatif. Nah, kita uji di sini. X-nya di bawah min 1, misalkan min 2 atau min 4, atau katakanlah di sini kita ambil angka min 4. Min 4 kuadrat 16 dikurang min 4, jadi ditambah 4. Jadi 16 tambah 4, 20 kurang 2, 18. Ternyata dia positif ya teman-teman ya. Nah, lebih besar 0. Lalu kita uji, tandain ya, kalau kita udah uji, ini positif, kita uji di atas 2. Ya. Boleh 3, boleh 4. Nanti kita ambil misalkan 3. 3 kuadrat 9 dikurang 3, 6 kurang 2 adalah 4. Ternyata lebih besar 0 yaitu. Nah, maka daerah ini yang bernilai benar, ini bernilai salah, dan ini bernilai benar ya, teman-teman ya. Nah, yang kita ambil yang mana? Yang bernilai benar, yaitu yang dari sini ke atas ya, kemudian dari sini ke kiri ya. Nah, ini yang kita ambil. Atau kita tuliskan dalam interval X lebih kecil min 1 atau X lebih besar 2. Kita pakai kata atau karena dia dibatasin ya, teman-teman ya. Nah, itu tadi kalau kita menggunakan positif, negatif, ataupun benar, salah ya teman-teman ya. Benar salah maksudnya kita uji dengan pernyataan ini. Kalau pernyataannya benar ya kita buat tanda benar. Kalau pernyataannya salah, kita buat tanda salah. Karena yang diminta di sini kebetulan yang positif, maka yang positif lah yang bernilai benar ya, lebih besar 0. Jadi, nah yang kedua gimana teman-teman? Sama, untuk fungsi turun, untuk interval fungsi turun, kita peroleh jika f aksennya lebih kecil 0 atau yang bertanda negatif. Ini kebalikan dari sini ya teman-teman. Sama ya langkahnya, uji, tapi tandanya berbeda. Kalau tadi lebih besar, ini lebih kecil. Karena yang diminta yang lebih kecil 0. Ingat tadi fungsi turun itu jika f aksennya lebih kecil 0, fungsi naik jika f aksennya lebih besar 0. Oke, sama ya, ambil persamaannya, angkanya masih sama, kemudian kita uji titiknya. Nah, tapi kali ini kita ambil yang bernilai negatif. Karena apa? Yang di bawah 0 katanya. Berarti yang bernilai negatif lah yang benar dalam pernyataan ini, yaitu yang ini nih. Oke,
Ini dia. Jadi antara min 1 dan 2, maka kita tuliskan dalam interval himpunan X-nya adalah X lebih besar min 1 ya, dan X lebih kecil 2. Oke, itulah intervalnya ya teman-teman ya. Untuk fungsi turunnya X-nya lebih besar min 1, lebih kecil 2. Untuk fungsi naiknya intervalnya adalah X lebih kecil min 1 atau X lebih besar 2. Jadi bisa aja dalam satu soal itu ditanya hanya interval fungsi naik atau hanya interval fungsi turun. Nah, ini kita udah jawab dua-duanya ya, baik dia fungsi naik dan dia saat fungsinya turun. Oke, teman-teman ya. Nah, bisa kita buat kesimpulan jadi grafik fungsi naik pada interval X lebih kecil min 1 atau X lebih besar 2 dan grafik fungsi akan turun pada interval X-nya lebih besar min 1 dan X-nya lebih kecil 2. Nah, itu kesimpulannya teman-teman ya. Nah, selanjutnya contoh kedua. Tentukan interval X yang memenuhi agar fungsi fx lebih sama dengan 1/3 X pangkat 3 kurang X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 4 selalu naik dan turun. Nah, ini contoh kedua teman-teman ya. Langkahnya apa? Sama ya teman-teman ya. Kita ambil, karena kita menggunakan turunan pertama, kita cari turunan pertamanya. Nah, di sini turunan pertamanya adalah X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Lalu langkah selanjutnya, ingat, fungsi naik jika, nah, F aksennya itu lebih besar 0 atau turunan pertamanya itu lebih besar daripada 0. Lalu uji ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita masukkan ke pernyataannya ya teman-teman ya. Masukkan ke pernyataannya. Nah, jadikan dia persamaan. Ini turunan pertamanya tadi jadikan sebuah persamaan. Tapi ingat, nanti yang diminta adalah yang lebih besar. Karena apa? Yang mau kita cek lebih dulu adalah interval fungsi naik. Dikatakan fungsi naik jika turunan pertamanya lebih besar 0. Nah, di sini kita udah faktorkan, langkahnya sama ya. X kuadrat kurang 2X kurang 3 difaktorkan X tambah 1 dan X kurang 3. Maka ketemu titik kritisnya adalah min 1 dan 3. Nah, lagi-lagi kita uji dengan garis bilangan. Ya, teman-teman ya. Kita uji dengan garis bilangan, di mana tadi titik min 1 dan 3 ya. Kita uji ya. Oke, nah selanjutnya uji titik di bawah min 1, antara min 1 dan 3, dan di atas 3. Nah, misalkan kita ambil min 2, di sini perwakilannya 0, supaya lebih gampang, dan di sini perwakilannya 4. Yang kecil-kecil aja teman-teman ya. Jangan terlalu besar, ujinya nanti angkanya juga besar ya. Lalu masukkan nilai ini, jika X-nya 0 ya. Jika X-nya 0, apakah apa pernyataannya? Di sini saya udah uji ya teman-teman ya. Jika X-nya 0, ya ternyata ini bernilai negatif. Nah, oke. Kemudian jika X-nya min 2 kuadrat dikurang 2 kali min 2 dikurang 3, ternyata hasilnya positif atau lebih besar 0. Kemudian kita uji X-nya di atas 3, yaitu 4. 4 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikurang 3 lebih besar 0. Ternyata positif ya teman-teman ya. Maka kan yang diminta adalah, lagi-lagi nih, fungsi naik atau yang nilainya lebih besar 0, maka yang kita ambil adalah yang ini ya, di bawah min 1 dan di atas 3. Nah, kita tuliskanlah pernyataan itu, X-nya lebih kecil min 1 atau X-nya lebih besar di 3 gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Yang diminta adalah yang bernilai positif atau lebih besar dari 0. Nah, bagaimana kalau dia menentukan fungsinya turun jika F aksennya lebih kecil daripada 0? Oke, nah sama ya langkahnya ya, tapi tandanya berbeda. Nah, dari turunan pertama tadi kita jadikan pernyataan dia lebih kecil 0 ya, tanda di sini ya teman-teman ya. Nah, silakan nih. Nah, jadikan dia persamaan, kemudian kita faktorkan. Sebenarnya ini nggak perlu lagi karena sudah ada di sini, tapi untuk memperjelas kita buatkan ulang ya, nggak apa-apa. Ini titik kritisnya ya, titik kritisnya sama. Tapi karena tadi sudah kita uji, ini udah ketemu nih. Nah, dalam pernyataan ini, fungsi akan turun jika F aksennya bernilai lebih kecil 0. Berarti yang diminta adalah yang negatifnya saja, teman-teman ya. Jadi setelah kita uji titik ini, kita uji antara min 1 dan 3, yaitu 0. Kita uji titik 4,
ternyata yang bernilai negatif adalah ini. Artinya yang membuat pernyataan ini benar adalah yang antara min 1 dan 3. Maka dalam interval kita tuliskan X lebih besar min 1 dan X lebih kecil 3. Ini pernyataannya ya teman-teman, yang jadi solusinya. Oke ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan lebih agak cepat, kamu silakan boleh di pause lalu di review lagi ya, supaya bisa lebih paham ya teman-teman ya. Itulah kalau kita menggunakan video pembelajaran seperti ini. Jadi kamu bisa pause, bisa ulang lagi, simak lagi ya sampai benar-benar paham. Jangan sampai gagal paham ya teman-teman ya. Nah, ini ada contoh untuk latihan ya teman-teman ya. Tentukan interval X yang memenuhi agar fungsinya naik dan turun ya. Ada 4 contoh nih teman-teman, hanya diganti angkanya saja. Juga batas-batas nilai P yang memenuhi agar, nah nih, jadi nanti berapa P-nya ya teman-teman ya, fungsi naik atau fungsi turun. Ini yang diminta selalu naik ya. Oke. Lalu bagaimana menentukan titik dan nilai stasioner? Tadi kita sudah singgung, ini namanya titik stasioner. Nah, FC ini merupakan titik stasioner. Ini fungsi naik, ini fungsi turun. Nah, F aksen pada saat C itu sama dengan 0, maka itu disebut titik stasioner. Titik stasioner merupakan titik tempat fungsi fx berhenti, naik atau turun untuk sementara. Jadi pemberhentian sesaat ya teman-teman. Pada saat x sama dengan c. Nah, jika f aksennya ini bernilai 0, itulah yang disebut titik stasioner ya. Jadi ada fungsi naik jika f aksennya lebih besar 0, fungsi turun jika f aksennya lebih kecil 0, dan fungsi akan stasioner jika f aksennya sama dengan 0. Oke, ini kita ulang ya teman-teman ya. Jika f aksennya lebih besar 0 untuk semua x, intervalnya x lebih besar A lebih kecil C. F aksennya lebih kecil 0, ini fungsi turun. Jika x lebih besar C lebih kecil B, maka adalah nilai balik maksimum di sini dan nilai balik minimum di sini ya. Nah, oke, yang ini dia. Jadi dia dikatakan akan memiliki nilai balik maksimum jika fungsinya ini terdiri dari satu fungsi naik. Jadi fungsi naiknya ini bernilai positif dan satu fungsi turun yang bernilai negatif atau lebih kecil 0. Maka itu dikatakan nilai balik maksimum teman-teman ya. Jadi dia memiliki satu fungsi naik yang bernilai positif lebih besar 0 dan satu fungsi turun yang bernilai negatif atau lebih kecil 0. Maka itu disebut nilai balik atau titik balik maksimum. Nah, jika sebaliknya bagaimana? Dia memiliki satu fungsi turun ya, jadi dia fungsi turun dulu lebih kecil 0 dan satu fungsi naik lebih besar 0, maka itu disebut titik balik titik balik minimum maksudnya teman-teman ya. Jadi kalau dia kurvanya seperti ini, naik dulu baru turun, naiknya positif, turunnya negatif, maka itu fungsi memiliki nilai balik maksimum. Jika dia kurvanya seperti ini, memiliki fungsi turun, nilai f aksennya lebih kecil 0, negatif, ataupun fungsi naik, nilai f aksennya lebih besar 0, positif, maka dia memiliki titik balik minimum. Oke, contohnya seperti apa teman-teman? Tentukan nilai stasioner dari fx x kuadrat kurang 6x tambah 5. Jadi menentukan tadi di mana titik stasionernya dan berapa nilainya. Apakah dia memiliki nilai balik maksimum atau dia memiliki nilai balik minimum. Nah, langkah pertama langsung ambil turunannya, teman-teman ya. Turunan dari fungsi ini, ya kenapa kita hanya ngecek tadi apakah fungsi saat dia naik bernilai positif atau negatif, atau dia saat turun bernilai positif atau negatif. Nah, dari sini kita dapat titik kritis. F aksennya nih, turunannya x kuadrat kurang 6x tambah 5 diturunkan 2x kurang 6 ya teman-teman ya. Nah, dari sini kita dapat titik kritisnya. F aksennya sama dengan 0. Karena tadi apa? Sebuah fungsi akan memiliki titik kritis jika f aksennya itu sama dengan
0 ya teman-teman ya. Nah, kita uji bahwa 2x kurang 6 sama dengan 0. 2x sama dengan 6, x-nya adalah 6 per 2 atau 3. Inilah titik kritisnya. Jadi ketemu kita titik kritisnya, kita buatkan di garis bilangan. Dari garis bilangan ini kita uji nilai di bawah 3 atau di atas 3. Nilai di bawah 3, kita cek nih berapa, misalkan 2, 1 boleh. Jadi kita cek nih di bawah 3 apakah dia negatif atau dia positif. Nah, kita uji misalkan 1. 1 atau 2. 2 kali 2, 4 dikurang 6 min. Ternyata nilainya negatif, teman-teman. Nah, oke ya. Kita uji di atas 3, 4 misalkan. 2 kali 4, 8 dikurang 6. Oh, ternyata nilainya positif. Berarti dia memiliki untuk X lebih kecil 3, di bawah 3, nilai F aksennya itu lebih kecil 0. Berarti dia turun di sini. Turun dulu ya. Turun dulu ya. Nah, kemudian F aksen untuk X lebih besar 3, baru dia naik nih, positif. Kenapa? F aksennya lebih besar 0. Jadi, nilai F3 sama dengan F3 ini masukkan atau substitusi ke persamaan awal. Substitusi ke persamaan awal. Jadi, nih, masukkan nilai F-nya 3. 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 ditambah 5. Hasilnya 4 di sini, tuh. Merupakan nilai balik. Nilai titik balik minimum. Jadi sketsanya kira-kira seperti ini. Jadi sudah bisa kita bayangkan sketsanya kita kira-kira seperti ini. Pertama dia turun dan nilai F aksennya itu lebih kecil 0, kemudian dia naik, di mana nilai F aksennya saat dia naik itu adalah lebih besar dari 0 atau positif. Jadi negatif dan positif. Maka dia memiliki nilai titik balik minimum. Nah, yang mana nilai stasionernya? Ya ini dia. Atau titik balik minimumnya yaitu X-nya 3, Y-nya min 4 gitu ya. Min 4 inilah yang menjadi nilai stasionernya, teman-teman ya. Nilai stasionernya. Oke. Jadi tapi dalam kasus ini dia merupakan nilai balik minimum. Atau bisa kita buatkan di sini, kita lihat di sini kurvanya terbuka ke atas, yaitu turun dulu, nilai F aksennya negatif, kemudian dia fungsi naik, F aksennya lebih besar 0 atau positif. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak kasus kedua ini ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan nanti ini ketemu kasusnya yang memiliki nilai maksimum ya. Nah, lagi-lagi dari kasus ini, fungsi ini kita ambil turunannya. Turunannya adalah 4x tambah 6 ya, teman-teman ya. Kemudian nilai stasioner diperoleh jika stasioner ya, atau nilai kritis, titik kritis jika F aksennya sama dengan 0 ya. Jadi dia memiliki titik kritis seperti ini ya, jika F aksennya sama dengan 0. Nah, berarti ini jadikan ke persamaan min 4x tambah 6 sama dengan 0 ya, teman-teman ya. 4x tambah 6 sama dengan 0. Kenapa tadi? Dikatakan dia memiliki titik stasioner atau titik kritis jika F aksennya sama dengan 0. Berarti min 4x tambah 6 sama dengan 0. 4x sama dengan min 6 ya di sini ya, harusnya min 6 teman-teman ya. 4x sama dengan min 6 atau min 4x sama dengan min 6, kemudian keduanya dikalikan negatif sehingga menjadi positif ya teman-teman ya. 4x sama dengan min 6 sehingga X adalah positif. X adalah 6 per 4 atau 3 per 2. Nah, kita masukkan di garis bilangan titik 3 per 2 ya teman-teman ya. Kemudian kita uji sebelum 3 per 2 dan sesudah 3 per 2. Di bawah 3 per 2 dan di atas 3 per 2. Di sini kita udah uji, ternyata di sini nilainya positif dan di sini nilainya negatif. Berarti kita uji nih 0 jika X-nya 0, ya ini nilainya positif ya. Dan di sini kita uji X-nya 2, min 8 ditambah 6 min 2. Ternyata F aksennya di sini bernilai negatif. Nah, maka untuk X di bawah
3/2 ini nilai f aksennya lebih besar 0, maka fungsi ini naik ya. Jadi dia naik dulu, naik, kemudian di atas 3/2, X lebih besar 3/2, fungsi ini f aksennya itu lebih kecil 0, negatif, maka dia turun lagi. Jadi naik dulu baru turun. Ya, oke, ini positif. Kebetulan f aksennya di sini positif dan f aksen x-nya di sini negatif, fungsi turunnya di sini positif dan di sini negatif. Jadi jika kondisinya seperti ini, maka dia memiliki titik balik maksimum ya, teman-teman ya. Nah, nilai stasionernya yang mana? Ya, ketemu lagi tadi. Nah, bahwa dia adalah jika x-nya 3/2, ya kita uji ke pernyataan ini atasnya. Ya, kita uji ke pernyataannya berapa nilainya? Min X pangkat 2, 3/2 pangkat 2, dikurang 6 kali 3/2 ditambah 8, ternyata negatif. Oke, min, jadi 3/2 min 11/2. Nah, inilah yang menjadi nilai stasionernya, ya teman-teman ya. Nah, titik stasionernya 3/2, min 11/2, nilai stasionernya adalah min 11/2. Selama hal ini nilai stasionernya adalah min 4. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan nilai dan titik stasioner dengan uji turunan kedua. Nah, selain turunan pertama, turunan kedua juga bisa kita gunakan untuk menentukan titik interval atau fungsi baik dia maksimum ataupun minimum untuk nilai stasioner ini, teman-teman ya. Jadi f aksen dan f aksen 2-nya adalah pada saat titik pada interval terbuka. Ya, jadi pada terbuka A dan B yang memuat C dan f aksen C-nya sama dengan 0 atau stasioner ya. Nah, f aksen C lebih kecil 0 jika fc-nya fungsinya maksimum ya. Jadi jika dia memiliki nilai turunan keduanya lebih kecil 0, maka fungsi itu maksimum. Dan jika turunan keduanya lebih besar 0, maka fungsi itu memiliki titik balik atau nilai balik minimum. Ya. Contoh, gunakan uji turunan kedua untuk menentukan nilai stasioner fungsi berikut ini. Fx sama dengan, sebenarnya ini kasus ini tadi sudah kita bahas, tapi yang pertama tadi kita menggunakan turunan pertamanya, sekarang kita menggunakan turunan kedua. Nah, penyelesaiannya karena di sini kita menggunakan turunan kedua, kita langsung ambil f aksennya adalah x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 3, maka turunan keduanya adalah 2x dikurang 2. Nah, cari dulu nilai atau titik kritisnya, yakni jika f aksennya sama dengan 0 ya. Ini. Jadi pertama titik kritisnya dulu kita dapatkan, yakni pada saat f aksen sama dengan 0. Karena syarat itu sama ya. Titik kritis itu terjadi jika f aksennya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita ambil nih x kuadrat kurang 2x kurang 3 sudah kita jadikan langsung ke persamaan ya, teman-teman ya. Baik, bisa kita faktorkan x tambah 1, x kurang 3 ya, teman-teman ya. Jadi dikali hasilnya min 3, jika dijumlah hasilnya min 2. Itu caranya ya teman-teman ya. Nah, ketemulah x1-nya min 1 dan x2-nya positif 3. Nah, ini nanti yang kita uji di garis bilangan. Nah, selanjutnya dari pernyataan ini, turunan kedua ini, kita uji untuk x-nya min 1. Karena tadi apa katanya? Jika turunan keduanya lebih kecil 0, maka fungsinya maksimum, memiliki nilai balik maksimum ya. Nilai balik maksimumnya bisa kita cari. Misalkan nih, untuk x-nya min 1, nah kita uji. Ternyata nilainya, kita masukkan nih, substitusikan. F2-nya min 1, x-nya min 1, 2 kali min 1, min 2 kurang 2, min 4. Berarti f aksen 2-nya lebih kecil 0. Berarti dia memiliki nilai balik maksimumnya, teman-teman ya. Kemudian, ini dia, karena f aksen 2-nya min 4 atau lebih kecil 0, dia memiliki nilai balik maksimum ya. Kemudian untuk x sama dengan 3. Nah, kita uji f sama dengan 3 terhadap turunan keduanya. X sama dengan 3
2 kali 3, 6, kurang 2, 4. Nah, karena ini positif, maka dia memiliki nilai balik minimum, lebih besar 0 ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya gimana? Menentukan titik stasionernya. Nah, untuk titik stasioner, dengan turunan kedua ini tetap kita harus substitusikan terhadap fungsi awalnya atau fungsi, kalau tadi kita menggunakan fungsi turunan pertama, kita uji ke fungsi awalnya. Kalau kita menggunakan turunan kedua, kita uji ke turunan pertamanya ya teman-teman ya. F-nya min 1, 1/3 ya, kita kembalikan ke fungsi awalnya ya teman-teman ya. Ya, dari nilai F min 1, titik kritis tadi ya, dari turunan pertama ini kita dapatkan titik kritisnya yaitu min 1 dan 3. Kita uji dulu untuk X-nya min 1 terhadap, nah ini pertama ya. Ya, kemudian ketemulah di sini 5 2/3 atau 17/3. Kita substitusikan aja teman-teman. Min 1 pangkat 3 kalikan 1/3 dikurang min 1 pangkat 2 dikurang 3 kali min 1 ditambah 4. Nah, ketemu di sini 17/3 atau 5 2/3. Nah, inilah nilai stasioner untuk titik balik maksimumnya, yaitu ketemu di sini titiknya min 1 5 2/3. Ini nilai stasionernya untuk nilai titik balik maksimumnya ya teman-teman ya, di saat min 1 dan 5 2/3, X-nya min 1 dan Y-nya 5 2/3. Kemudian satu lagi titik balik minimumnya ya. Tadi sudah ketemu titik balik maksimum, sekarang titik balik atau titik stasioner untuk minimumnya ya. Oke, kita lihat di sini sama ya, kita uji ke X sama dengan 3 ini ke persamaan awal ya, ke persamaan awal. Lagi-lagi harus ke persamaan awal ya teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai salah substitusi. Untuk nilai stasioner ini kita harus uji ke persamaan awalnya ya teman-teman ya. Sama seperti tadi kita menggunakan turunan pertama, kita uji ke persamaan awalnya. Baik. Nah, kita lihat di sini, maka nilai titik balik minimumnya adalah substitusi X-nya 3, 3 pangkat 3 kalikan 1/3 dikurang 3 pangkat 2 dikurang 3 kali 3 ditambah 4 negatif 5. Nah, titik 3 min 5 lah untuk titik balik minimumnya teman-teman. Oke, baik. Saya kira cukup dulu teman-temannya. Nah, kalau misalkan masih bingung, silakan diulang lagi, di-pause diulang lagi ya. Begitu caranya. Ini harus banyak latihan ya teman-teman ya. Nah, di sini ada asah kemampuan untuk latihan mandiri, silakan nanti dicoba mandiri ya di buku latihannya ya. Kalau misal ikutin langkah-langkah yang sebelumnya, misalkan masih kurang paham, pause lagi, review lagi videonya ya sampai kamu benar-benar paham. Baik, teman-teman, demikian pertemuan kali ini. Sampai ketemu